masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh ya dalam ayase. Oh ralayase daralaya dalamu yasana. Haleluya. Oh, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh dalam ayase dalam ayasane. Oh
Kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh ya lama lama ya shirara lama ya namo ya sana. Oh ya lama ya se. Haleluya. Oh haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya Bapa, mengatasi bumi. Mari angkat hati dan suaramu, tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi, mengatasi bumi. Kami tinggikan Yesus di tempat ini, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Tuhan, kebesaran dan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bumi penuh dengan
tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya satu nama yang kami tinggikan, hanya satu nama yang kami sembah, hanya satu pribadi yang kami agung-agungkan di tempat ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Menyembah Engkau adalah kesukaan kami. Menyembah-Mu Tuhan adalah keinginan kami Bapa. Dan kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Khoralamaya shekaralabaya namaya shakarabapaya san. Oh ya namanya shakaralabaya sharabapaya. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir memulihkan setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Tuhan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru, yang dari Allah telah datang dalam hidup kami. Terima pengurapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru. Oh ya naralabayase, shone rabataya naramayasana, oh rabatana moyasane, ine rabataya laboyase, oh ya namayase, rabarabaya raboya shada, ine remakana mayashe, baralaboya shere, rararararararabo. Tanera la boko to yo shaka tamora bataya namaya sende alabo. Yes, oh ya makone akane moyo se, hallelujah, hallelujah. Oh ya namo, kami menyembahmu, bawa pujian, bawa syukur kami, bawa hati kami kepadamu Tuhan. Oh rataya sekara baya bara haleluya. Oh Roh Kudus, pengurapan yang baru mengalir di tempat ini. Urapan dari surgawi mengalir di sini Tuhan. Oh ya naralabaya shede, oh rabataya naralabalabaya shada, haleluya. Oh shada bapa ya naboya shada bapa, shada bapa ya rabaya shada bapa ya shada. Setiap belenggu dosa dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala keterikatan akan dosa dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabataya namanya syana barabaya sande. Oh ya namanya sende dalamnya namanya nabaralabaya sende. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Korabataya nea shekaralabaya naralabaya se. Oh ya naralabaya shikaralabalabaya shikaralabaya naralabaya se. Kiralamaya naralabalabaya shededededededede. Hiramaya kanamaya sini. Oh ya mahukore bapa ya shikanam. Hiratayanako ya shikanaka. Terima kasih Bapa. Shakelahu mayas. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
hargai karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki, Tuhan. ku Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki Amin, Tuhan. dan ku Mari bangun berdiri, saudaraku. Katakan karya. Mari bangun berdiri, saudaraku. dalam Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Tuhan. Kami menghormati Engkau, Bapa. Kami mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan yang baru telah Engkau nyatakan bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang bersuka cita pada siang ini, saudara? Amin, saudara. Tanda orang bersuka cita, dia adalah tersenyum, saudara. Amin. Sekarang saudara, berikan senyum yang paling indah untuk kiri kananmu, untuk muka belakang saudara. Berikan senyum yang termanis. Haleluya. Yeay.
jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkatkan tanganmu, katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, Yesus Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Tuhan, glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama siapa? ada keselamatan. Oh, glory, glory. Sebelah sini, mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, hey. Glory, Di dalam nama Yesus, namanya ada keselamatan kekal. bersama-sama glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay! Di dalam namanya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo! Ada keselamatan. Yeah! Bersama-sama katakan kekal. Woo! Yeah! Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Silakan duduk saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada jalan, ada kemenangan, ada sorak-sorai sukacita. Amin saudara. Masuk lebih dalam lagi, lebih intim lagi bersama Tuhan saudara. Engkau akan melihat cara-cara Tuhan yang luar biasa. Bukan dengan hebat kita saudara, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan roh Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita pasti mampu, kita pasti bisa saudara. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya Ramakaya Shikara Lamaya Raboya Shikere Kente Aniatais. Oh Remekeya Kaya Shikara. Haleluya. Semua karena anugerahmu hari
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk Mengenalmu Tuhan, kehendaknya di hidupku. mengiringmu. Yesus, Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh ya, Hiralabaya she, Hiralabaya Ramo. Bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, hatiku, penyembahan. penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus oh makin kami bawa hati kami Tuhan. penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus Oh inilah hati kami, ku bawa hatiku. penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
kami yakin ku yakin anugerah-Mu yang memampukan setiap kami. jadikanku hamba yang berkenan. Mari bangkit berdiri saudaraku dengan sikap hati yang menyembah. Ikut Yesus, itulah kesukaan Hatiku ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yakinlah bahwa anugerah Tuhan memampukan setiap kita. anugerahnya mampu Haleluya. jadikanku Hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatanku Tuhan. Ku yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Imani, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oralabaya sekaralabaya namaralabaya se. Terima kasih Tuhan Yesus. Korebekete syakanaku. Kami rindu untuk berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena Engkau memberi kami perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mau belajar mengerti jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Kami seperti tanah yang subur Tuhan, siap menerima kebenaran firman-Mu yang adalah benih bagi hidup kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Urapi juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menikmati persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami menyerahkan penyampaian kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami menolak setiap hal yang bukan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat worship team.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Pagi yang luar biasa, ya, pagi atau siang ini, jam 9:30. Bapak Ibu, kita memasuki minggu kedua di bulan Maret. Kita akan belajar, ya, mengenal tentang firman Tuhan, ya. Minggu kemarin firmannya tentang akulah pintu. Nah, Bapak Ibu bisa ditampilkan? Ya. Hari ini kita akan belajar, ya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya Bapak Ibu. Nah, ada 7 perkataan Yesus tentang akulah. Ya, dan akulah itu ada akulah roti hidup. Ya, semua ada di Yohanes. Bapak Ibu bisa membaca ini, ya, mulai Yohanes 6 sampai Yohanes 15. Akulah roti hidup. Lalu kemudian adalah akulah terang hidup, ya. Lalu kemudian ada akulah pintu yang kemarin minggu lalu Ibu Sarah sudah membagikannya buat kita semua. Lalu keempat ada akulah gembala yang baik, ya. Kemudian akulah kebangkitan dan hidup. Dan hari ini kita akan belajar akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, ya. Jadi bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Lalu yang terakhir adalah akulah pokok anggur. Nah Bapak Ibu, 7 perkataan Yesus ini menunjukkan bagaimana Yesus sedang membuka dirinya untuk hidup kita. Dia ingin kita mengenal dia sebagai apa. Ya, Tuhan Yesus rindu kita mengenal dia, mengerti dia datang sebagai apa. Ya, dan inilah Yesus ada untuk kita. Dia adalah, ya, Yohanes 6 ayat 35, roti hidup yang memungkinkan kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Ya, dia adalah terang yang menerangi kegelapan jalan-jalan kita. Ya, dia adalah pintu di mana kita bisa menemukan kerajaannya. Dia adalah gembala baik, gembala yang baik yang menuntun kehidupan kita. Ya, membaringkan kita di air yang tenang. Ya, menuntun kita kepada padang rumput yang hijau. Ya, dia adalah kebangkitan. Dengan demikian kita bisa hidup kekal. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang melaluinya kita bisa menghampiri kebenaran dan menerima kehidupan. Dan yang terakhir, Yesus adalah pokok anggur. Ya, dan dari sana kita bisa berbuah kalau kita menempel dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, ini perkataan Yesus, 7 perkataan Yesus. Ya, I'm the light of the world, I'm the bread of life. Ya, 7 kebenaran ini. Ini menunjukkan betapa Yesus rindu untuk menunjukkan siapa Dia buat kita. Nah, dan hari ini ya kita akan belajar salah satu dari 7 perkataan Yesus itu. Minggu ke depan, kedepannya lagi kita akan membahas satu persatu, ya, masing-masing. Bapak Ibu mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu yang bawa Alkitab, bawa Alkitab elektronik bisa buka bersama-sama saya. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya baca yang ganjil 1, 3, Bapak Ibu baca yang genap, nanti ayat ke-6 kita membacanya bersama-sama. Oke Bapak Ibu? Ya. Saya baca rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan ini akan menolong kehidupan kita, memerdekakan kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu, perikop ini ya sebetulnya terbagi menjadi 3. Ya, ada 3 bagian yang kita bisa belajar. Nah, perikop ini bercerita tentang Yesus pada beberapa waktu sebelum dia mengalami penyalipan. Jadi Yesus ketemu dengan murid-muridnya, ya, murid-muridnya punya pengharapan, punya sebuah mimpi, sebuah gambaran bahwa Yesus yang mereka ikuti 3,5 tahun ini nantinya akan menjadi raja bangsa Israel. Dan dia akan mengalahkan penjajahan Roma, ya, dan akhirnya menjadi raja. Dan mereka murid-muridnya bisa menjadi paling tidak menteri-menterinya. Ya, mereka sangat berharap Yesus menjadi raja, menjadi Mesias, penolong dalam kehidupan bangsa Israel saat itu yang sedang dijajah. Ya, tapi di akhir perjalanan, ya, mendekati waktu penyalipan, Yesus memberikan sebuah pesan, dan pesannya itu membingungkan. Ya, Yesus berkata, aku akan pergi, ya, pergi ke rumah Bapa, di mana nanti aku akan menyiapkan tempat. Nah, tempat itu aku siapkan buat kamu, karena di sana itu banyak tempat. Aku sedang menyiapkan tempatnya. Tapi jangan khawatir, aku akan balik lagi dan membawa kamu ke sana. Ya, lalu Thomas bertanya, Tuhan piye carane? Kami tidak tahu jalan ke sana. Lalu Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, Bapak Ibu. Nah, 3 bagian ini kita akan bahas. Ya, yang pertama, setiap kita itu, ya, sadar atau tidak sadar, kita itu merindukan untuk kita itu kembali ke rumah Bapa. Amin. Enggak ada yang amin. Saya pasti senang di sini. Ya, ya. Setiap kita, ya, saya menyadari setiap kali saya melihat ketidakadilan, ya, di jalanan, di mana rasanya hidup kok banyak tidak adilnya, ya. Saya rindu nanti di surga nanti di mana keadilan ditegakkan, ya, di mana tidak ada ratap tangis waktu saya mengunjungi anak sakit, mengunjungi orang sakit. Tuhan, kapan ini berhenti, ya? Saya merasa seperti itu. Mungkin Bu Sarah sering, ya, Bu Sarah, ya. Nah, saya percaya setiap kita itu sebetulnya ada kerinduan, ya. Karena kita itu asalnya bukan dari dunia ini, Bapak Ibu. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak berasal dari dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita ada dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu untuk mengenakan tempat kediaman surgawi kita. Ya, kita rindu, longing. Nah, Bapak Ibu, kalau saya pergi berlibur, ya, misalnya acara kemarin tahun baru Cina, kemudian kita berlibur bersama keluarga, ya, 1-2 hari, ya. Saya orang rumahan, ya. Jadi kalau saya pergi 1-2 hari, walaupun tempatnya bagus, pemandangannya ciamik gitu, ya, pemandangan pantai atau pemandangan pegunungan yang menyejukkan, ya, tapi pada akhirnya tetap kangen rumah. Nggak tahu, mungkin bantal saya punya bau-bau khusus yang membuat saya nggak bisa tidur nyenyak di tempat lain, ya. Tapi pengen kangen rumah. Nah, sama sebetulnya Bapak Ibu, setiap kita rindu kita bersatu dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Dan Tuhan tahu kegelisahan itu. Makanya Tuhan katakan, akulah jalan. Ya, aku tahu arah sana. Ya, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa juga. Ya, aku sedang menyiapkan tempat itu. Nah, ketika Yesus menerangkan ini, ya, responnya murid-murid itu bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya kita ke sana? Nah, Bapak Ibu, seringkali, ya, kita itu tanya, Tuhan piye carane? Ya, kalau kita menghadapi sesuatu, entah itu tantangan, entah itu masalah, yang kita tanya, piye carane Tuhan? Dan Bapak Ibu, sadar atau tidak, kita baca Alkitab, seringkali kita membacanya untuk menemukan solusi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, saya baca Alkitab, saya misalnya nih lagi ada masalah dengan istri atau dengan keluarga atau dengan anak. Contoh aja, ya. Saya tanya Alkitab, Tuhan piye supaya istri saya memaafkan saya? Ya kan? Kita mencari langkah-langkahnya. Kita mencari
caranya piye ya, gitu ya. Beruntung kita carinya di Alkitab, bukan di luar sana, ya Bapak Ibu. Tapi melalui kejadian, melalui peristiwa ini kita bisa melihat sebetulnya ada hal yang lain. Mencari caranya, langkah-langkah dan sebagainya seperti yang Thomas lakukan itu is okay, ya. Tapi jawaban Yesus, ya, kalau Thomas tanya, Tuhan piye caranya? Seharusnya jawabannya gini loh Thomas, caranya 1, 2, kamu perlu setia. 3, kamu perlu tetap bertahan dalam penderitaan. 4, kamu perlu kayak gini. Ya, seharusnya jawabannya itu ya. Tapi ternyata jawabannya Tuhan enggak. Tuhan menjawab, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, kok enggak nyambung? Thomas bertanya, how? Tapi Yesus jawabnya, who? Akulah. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih sebuah gambaran. Ya, ini cerita buka-bukaan tentang saya. Ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Ya, saya rela terbuka untuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya sudah menikah dengan istri saya 23 tahun. Ya, nanti dikoreksi ya. 1 tahun itu matters. Ya, 23 tahun. Ya, kami menikah 2000. Ini 2004, berarti 23 jalan plus. Ya. Nah Bapak Ibu, saya bisa mengenal istri saya dari kata orang atau dari buku. Kata orang atau kata buku, wanita itu hatinya lembut. Benar Bu Sarah? Benar, ya kan? Kata buku, ya, wanita itu paling senang diajak jalan-jalan ke mall. Ya, siapa yang setuju? Oh, setuju ya. Kata buku, ini yang cowok-cowok dengerin nih ya. Siapa namanya itu adiknya Hasso ya, yang belum menikah ya. Denger nih ya. Wanita itu sangat suka dibelikan sesuatu yang bling-bling. Ya, itu kata buku ya, kata buku-buku. Ya, kita bisa membaca buku-buku tentang wanita. Ya. Dan kalau saya hanya membaca buku tentang wanita, ya, maka saya akan sering miskomunikasi dengan istri saya. Kenapa? Karena walaupun istri saya itu wanita, ya, tetapi saya perlu mengenal dia secara pribadi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, saya perlu tahu. Dan ternyata setelah saya kenal dia secara pribadi, dia bukan wanita biasa. Wah, ya kan? Dia nggak suka jalan-jalan ke mall. Padahal buku-buku ya tentang wanita selalu ngomong wanita itu suka ke mall. Istri saya nggak suka ke mall. Ya, dia sukanya ke Emalta, ya, ke rumah doa. Ya, berbeda. Jadi kalau saya bawa ke dia ke mall, dia nggak terlalu menikmati. Ya ikut aja gitu ya. Tapi sebetulnya hatinya pengen ke tempat lain. Nah, kalau saya hanya mengandalkan apa kata orang, ya, apa kata buku-buku pintar tentang wanita, ya, saya akan sering miskomunikasi dengan dia. Tapi kalau saya mengenal dia secara pribadi, saya berhubungan dengan dia, ya, saya tahu apa yang dia suka, saya akan tahu apa yang dia nggak suka, yes, dan saya akan tahu seperti apa dia. Dan yang luar biasa ya, ketika kami punya hubungan relasi, apa yang menjadi kesukaannya, ya, menjadi kesukaan saya. Bapak Ibu, saya asalnya dari Jawa Tengah sebelah sana, ya, mendekati selatan, ya, tidak usah disebutkan namanya, malu saya, ya, blusuk soalnya, ya. Di tempat saya nggak ada yang namanya soto, ya, nggak ada, adanya sauto. Sauto itu soto yang pakai tauco, makanya sauto. Ya. Soto pakai tauco, sauto namanya. Nah, ketika saya tinggal di Klaten, ya, saya dekat dengan istri saya, dia makannya soto. Pagi soto, siang soto, malam kalau enggak ketemu yang lain, soto lagi, ya kan? Ya, akhirnya apa yang dia suka, saya suka, Bapak Ibu. Ya, saya jadi suka soto, ya. Sekarang kalau kemana-mana pulang dari gereja, tanya Pak Sani, mesti carinya soto. Ya kan, makan soto, ngobrol, ya kan. Soto itu murah, hangat, wah
pas banget ya. Habis ini langsung mikirin soto ya. Apa yang dia suka menjadi kesukaan saya juga. Dan apa yang dia nggak suka, saya mulai sama nggak suka juga. Istri saya paling nggak suka kalau sama orang yang perkataannya itu kotor. Dia paling sensitif kalau gojeknya menjurus gitu ya. Terus kata-katanya kasar, ya kata-katanya penuh umpatan, dia paling nggak suka. Ya, nah dulu saya sering melakukan seperti itu. Ya, lama-lama ketika saya mempunyai hubungan dengan istri saya, ya, saya jadi tahu, oh dia nggak suka ya. Lalu saya mulai menjaga perkataan saya. Saya mulai menjaga guyonan saya. Saya mulai menjaga apa yang keluar dari mulut saya. Kenapa Bapak Ibu? Apakah karena istri saya mengancam saya? Enggak. Karena saya tahu dia nggak suka itu. Dan apa yang dia tidak sukai, lama-lama saya juga tidak sukai. Ya, kami saling mempengaruhi Bapak Ibu. Dan saya percaya, ya kembali ke firman ini. Kalau Bapak Ibu ngerti, mengenal Yesus secara pribadi, ya, apa yang dia sukai, apa yang menjadi hatinya akan menjadi hati kita. Amin. Perintah-perintahnya bukan lagi menjadi sesuatu yang bersifat wajib. Wah yang ini tidak boleh, bukan Bapak Ibu. Tapi karena Allah nggak suka, maka saya nggak melakukannya. Dan saya melakukannya bukan karena terpaksa, ya, tapi karena saya mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya jawabannya bukan di bagaimana caranya. Jawabannya di siapa dia yang kita mau kenal. Mengenal dia menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Kita akan menjadi seperti orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau kita punya komunitas yang suka nyepeda, maka kita pasti jadi orang yang suka sepeda. Komunitas kita akan mempengaruhi kita. Kalau sukanya makan, ya, maka kita akan jadi kemana-mana makan. Ya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus, apa yang menjadi hatinya akan menjadi hati kita. Amin. Yes. Saya punya sebuah quote. Ya, jangan cari Yesus untuk apa yang Yesus bisa lakukan untuk kita. Namun punyailah hubungan. Maka semua yang Yesus miliki akan menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu. Ya, milikilah hubungan, kenali dia. Dan Tuhan membuka dirinya. Ya, hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai pintu, Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran dan sebagai hidup. Ya, besok kita akan belajar apa lagi? Kemarin kita belajar Yesus sebagai pintu. Dia membuka dirinya untuk kita mengenali dia, belajar tentang dia, berhubungan dengan dia. Ya, dan saya percaya kita pulang dari tempat ini kita akan diubahkan. Amin. Yes. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar. Yang pertama, akulah jalan. Ya, katakan akulah jalan Bapak Ibu. Ya. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Kamu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita sudah terpisah, ya. Dahulu kita terpisah. Kita nggak mungkin menyambungkan itu dengan kemampuan kita, bahkan dengan kebaikan kita, dengan perbuatan kita, ya, dengan amal kita, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Lalu bagaimana kita sudah terpisah dengan Allah? Kita nggak punya masa depan, ya. Tetapi Yesus datang, Dia adalah jalan, ya. Dia adalah jalan. Gambar ini menjelaskan semuanya. Yesus adalah jalan. Yesus bukan orang yang tahu jalan. Ya, saya orang yang tahu jalan. Saya bisa membawa Bapak Ibu mengenal Yesus, tapi saya bukan Yesus. Ya. Bapak Ibu bisa tahu Yesus tanpa melalui saya, bisa. Tapi Bapak Ibu nggak perlu mengenal saya, tapi kenal Yesus yang adalah jalan. Saya, Bu Sarah, atau setiap orang yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang menolong Bapak Ibu mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ya, jadi jangan kagumi pendetanya, kagumi Yesusnya. Amin Bapak Ibu. Ya, pendeta siapapun yang berdiri di tempat ini, ya kita hanya tahu jalannya. Kita bukan jalannya, kita tahu jalannya.
Ya. Dan kita tahu jalannya itu adalah Yesus. Amin. Terusannya Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian Bapak Ibu, karena iman dalam darahnya. Jadi saya percaya Yesus adalah jalan. Dan kedua, Yesus adalah satu-satunya jalan. Amin. Ya, kita percaya itu. Ya, karena firman Tuhan katakan kita tidak bisa ketemu Bapa tanpa melalui Dia. Ya, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan gak hanya berhenti di sini. Gak hanya berhenti di akulah jalan. Ya, kalau akulah jalan berarti Tuhan hanya menyiapkan kita supaya kita ketemu dengan Bapa kita di surga. Ya, dah. Tapi bersyukur Tuhan juga berkata, selain akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, apa artinya kebenaran Bapak Ibu? Nah, setiap kita dulu itu adalah tawanan dosa. Ya, dosa itu seperti rantai yang mengikat hidup kita. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Dosa mengikat kita, ya, kecanduan apapun, ya, itu membuat kita nggak bisa bebas, ya, kita nggak bisa seperti orang yang merdeka memilih untuk hidup lepas dari itu. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang bukan hanya sebagai jalan, Dia datang sebagai kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Amin. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui, kita akan mengenal, ya, kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Ya, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Dan dikatakan di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yesus adalah kebenaran itu, dan kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan hidup kita. Dulu hidup kita tertawan, dulu hidup kita itu terbatas, ya. Tapi firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Ada sebuah film yang bagus, ya. Filmnya judulnya, saya suka nonton film, ya. Bapak Ibu, filmnya judulnya Shawshank Redemption, ya. Nah, film Shawshank Redemption ini adalah film dengan rating paling tinggi seluruh zaman, ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka makanan, Bapak Ibu akan lihat reviewnya makanan, ya. Dan Bapak Ibu akan nyari makanan di Kota Klaten atau di Jogja yang reviewnya paling tinggi. Wow, dicari, kata orang paling enak, mestinya enak, ya kan. Nah, ini film yang ratingnya paling tinggi, belum ada yang mengalahkan. Nah, di film ini ada seorang narapidana yang dia 20 tahun di penjara. Dan karena 20 tahun di penjara, ya, dia sudah apa istilahnya ya, hidup dengan budaya penjara ini. Ya, 20 tahun Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah masa tahanannya selesai, dia dibebaskan. Dan akhirnya penjara itu punya program, orang-orang yang dibebaskan boleh bekerja di sebuah toko serba ada. Dan dia bekerja sebagai orang yang ngepak barang. Ya, memasukkan barang yang dibeli, kemudian ditali, dilakban sebelum dibawa. Nah, dia kerja di situ, ya. Hari pertama dia bekerja, ya dia bekerja dengan baik. Ketika waktunya dia mau ke belakang, ya, ya, dia menghadap ke supervisornya, lalu dia hormat. Pak Supervisor, bolehkah saya ke belakang untuk pipis? Saya minta waktunya. Supervisornya bingung. Pak, kalau mau ke belakang langsung aja, itu kan hak Bapak. Bapak bisa ke belakang, mau pipis, enggak usah lapor ke saya. Oh iya toh Pak, enggak usah lapor, iya. Lalu dia ke belakang. Lalu kemudian dia mau ambil barang di belakang. Dia datang ke supervisornya lagi. Pak, lapor, saya mau ambil barang di belakang. Izin mau ngambil barang. Supervisornya bingung. Loh, kalau mau ambil barang di belakang, ambil aja. Nggak usah lapor ke saya.
Ya, dia melakukan semuanya harus dilaporkan. Lalu dia mulai supervisornya kata, oh ternyata bapak ini 20 tahun hidup di dalam penjara. Ya, hidupnya diatur oleh penjara. Dia mau ke belakang harus lapor dulu. Dia mau keluar dari sel harus lapor dulu. Dia mau pergi kemana harus lapor dulu. Semua itu dilakukan dan itu membuat budaya. Sehingga bahkan ketika dia bebas, ya, dia masih harus melaporkan walaupun dia sudah bebas. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran kehidupan kita. Ya, kita dulu itu dipenjara oleh dosa. Ya, hidup kita, cara pikir kita itu cara pikir dosa, cara pikir dunia ini. Dan cara pikir itu walaupun kita sudah diselamatkan menjadi ciptaan baru, cara pikir kita itu menjadi cara pikir yang lama. Ya, seperti sebuah CPU, komputer, hardware-nya sudah baru. Ya, Intelnya sudah Intel versi 15, RAM-nya sudah tinggi. Ya, tetapi software-nya masih lama. Nah, kita perlu mengubah software-nya itu. Kita perlu mengubah cara berpikir kita. Ya, karena cara pikir kita dipengaruhi oleh cara pikir kita yang lama. Dan firman Tuhan katakan, aku datang ya sebagai kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita akan diubahkan. Ya, cara berpikir kita diubah. Fokus kita diubah. Dahulu mungkin fokus kita mencari ketenaran, fokus kita mencari uang yang banyak. Ya. Setelah ketemu Tuhan, ya, kita tetap mencari ketenaran, kita tetap mencari uang yang banyak. Tapi untuk apa? Ya kan? Saya tidak melarang menjadi tenar, saya tidak melarang menjadi punya uang banyak. Tapi untuk apa? Untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya itu bukan supaya kita fokusnya bukan kita, tapi fokusnya adalah rencana Allah. Ya, karena firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Inilah yang terjadi. Ya, otak kita ini diprogram ulang. Nah, reprogram. Nah, supaya apa? Supaya selaras dengan rencana Allah. Ya, amin Bapak Ibu. Itulah arti Yesus datang sebagai kebenaran. Makanya saya percaya setiap kita yang di tempat ini, ya, yang datang, pulang akan berbeda. Kenapa? Karena Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan sebuah kata-kata motivasi manusia. Firman Tuhan itu firman Allah sendiri yang berkata. Bapak Ibu mendengar, masuk di dalam hati, firman itu akan bekerja pelan-pelan. Mengubah kehidupan kita. Ya, menjadikan, makanya kalau kita berhubungan, kalau kita punya hubungan dengan Allah, hidup kita tidak akan sama. Kita akan terus mengalami pembaruan hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Yes, itulah yang terjadi buat setiap kita. Kita mengalami pertumbuhan. Nah, saya punya kesaksian Bapak Ibu. Nah, ini dikirimkan di WA saya oleh salah satu orang. Ya, barusan saya cuplik tadi pagi, saya cut and paste, lalu kemudian saya tampilkan. Saya tutupin beberapa namanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ini ceritanya teman saya itu, ya, ketemu dengan salah satu orang yang komsel dengan komsel kita, ya, beberapa tahun yang lalu. Pertama kali ketemu komsel, orangnya berantakan, ya kan, punya rencana bunuh diri, punya macam-macam, ya. Lalu kemudian pelan-pelan kami membimbing dia, ya, di dalam komsel. Firman Tuhan di-sharekan setiap minggu. Dia dengar firman Tuhan. Pikiran apa, pikiran yang salah, ya, kasih firman Tuhan. Ini loh firman Tuhannya seperti ini. Enggak benar, firman Tuhannya seperti ini. Enggak, yang aku alami seperti ini. Firman Tuhannya seperti ini. Kamu percaya firman Tuhan enggak? Lalu dia mulai membuka hatinya. Hatinya mulai berubah. Dan kemarin teman saya ini ketemu dengan teman yang berapa tahun itu. Dan ketika dia ngobrol, sekarang responnya berbeda. Ya, responnya berbeda, ada pertumbuhan, ya, ada sebuah pengenalan yang baru tentang Kristus. Sekarang dia menjadi orang yang berbeda, ya. Bagaimana dia menjawab, bagaimana dia melihat,
kehidupan ini dengan kacamata yang berbeda. Saya percaya itulah fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kebenaran yang akan mengubahkan. Kebenaran yang menghasilkan orang yang berbeda. Masalah yang dihadapi bisa saja sama Bapak Ibu. Ya. Tantangan yang sedang dihadapi mungkin sama, tapi responnya bisa berbeda. Kenapa? Karena dia punya cara pikir yang baru. Aku tidak sendiri lagi. Yesus ada di dalam aku. Yesus pasti menolong aku. Sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang gampang khawatir misalnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang gampang menyerah. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Itulah aku adalah kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yes. Dan yang terakhir. Ya. I'm the way, the truth, and the life. Akulah hidup. Ya. Akulah hidup. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 10 ayat 10b. 1, 2, 3. Dalam segala kelimpahannya. Aku datang, siapa? Yesus datang supaya mereka, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah Bapak Ibu, seringkali yang kita fokuskan kelimpahannya. Wow, Yesus datang supaya saya mobilnya 2, ya, supaya saya rumahnya 2, misalnya, ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Yesus datang untuk yang pertama-tama memberi kita hidup, ya. Sebuah kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Ya kan? Asal kata dari hidup di sini adalah zoe, ya. Zoe. Zoe artinya adalah hidup seperti yang Allah rencanakan. Ya, the God kind of life. Ya, hidup seperti yang Allah rencanakan. Apakah Allah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita? Tidak. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan buat kita itu rancangan yang membawa masa depan yang cerah. Itulah kehidupan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan Allah datang supaya kita memiliki itu Bapak Ibu. Ya, memilikinya itu. Dan memilikinya bukan nanti, saat kita di surga nanti. Enggak. Memilikinya saat ini Bapak Ibu. Saat ini Allah datang supaya kehidupan kita. Allah tahu hidup kita di dunia ini enggak sempurna. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Dia. Bahwa Allah datang untuk memberikan kita hidup, sebuah kehidupan yang seperti Allah rencanakan. Ya, Allah tidak hanya membuka, Allah tidak hanya sebagai jalan, tapi Allah adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Dan karena cara pikir kita diubahkan, maka kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang seperti Allah rencanakan. Amin Bapak Ibu. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Ya, saya punya mug, ya, mug ini. Nah, mug ini broken, mug ini rusak Bapak Ibu. Ya, mug itu harusnya ada pegangannya. Kenapa? Karena mug ini diciptakan untuk menerima air panas. Ya, Bapak Ibu kalau minum es pakainya plastik. Kenapa? Karena bisa dipegang. Ya, kalau beli es teh jumbo itu dia nggak pakai mug, ya rugi. Ya kan, isinya sidik. Ya, makanya harus besar dan pakai plastik. Kenapa? Karena bisa dipegang. Tapi coba Bapak Ibu ke Starbucks, ya, atau ke kopi-kopi, beli kopi yang panas, mesti pakai sesuatu yang ada pegangannya, atau dikasih sesuatu yang bisa dipegang. Tujuannya ini. Tapi mug ini rusak, ya, patah pegangannya, ya. Kalau ini di kafe diapain? Dibuang, nggak ada fungsinya. Walaupun masih bisa menyimpan air, nggak akan ada fungsinya. Nah Bapak Ibu, apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Allah memperbaiki hidup kita, ya. Allah memperbaiki kehidupan kita. Mug ini bisa diperbaiki. Nah, ketika mug ini jadi benar, mug ini dikembalikan nggak ke fungsinya?
dikembalikan ke fungsinya. Kalau mak ini sudah benar, maka dia bisa menerima air panas lagi. Maka dia bisa digunakan untuk minum kopi. Maka dia bisa digunakan untuk minum teh. Dikembalikan ke fungsi awalnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bukan supaya kita enak-enak di surga. Enggak Bapak Ibu. Ya, itu hasil akhirnya. Itu nanti kepastian. Bapak Ibu diselamatkan supaya Bapak Ibu dikembalikan ke fungsi Bapak Ibu aslinya. Amin Bapak Ibu. Apa fungsinya? Seperti Adam dan Hawa diciptakan pertama. Untuk apa? Mengelola sebuah taman. Kita dikasih kuasa. Untuk apa? Untuk memelihara sebuah kehidupan. Untuk beranak cucu. Ya, berkuasa atas muka bumi ini. Ya, itulah kehidupan yang Allah tetapkan buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punya kuasa atas sakit penyakit, punya kuasa atas masalah yang mungkin sedang dihadapi. Ya, kita menjadi seorang yang reign in life, hidup kita, ya, kita berkuasa atas kehidupan kita karena Allah memberikan kita kuasa. Ya, kita nggak gampang dikalahkan. Kita bukan korban, kita bukan victim, kita a victor. Ya, kita orang yang menang karena Allah sudah mengalahkan maut itu. Ya. Amin Bapak Ibu. Kamu kasih tepuk tangan yang semangat, ya, buat Tuhan kita. Itulah jati diri Bapak Ibu sebenarnya. Allah datang untuk memberi kita jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya bukan nanti kita menikmati sesuatu yang baik, mulai dari sekarang. Kehidupan itu bisa kita nikmati, kehidupan bersama Allah. Amin. Saya simpulkan Bapak Ibu, ya. I'm the way, the truth, and the life. Kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya melalui iman, ya. Dan kita dimerdekakan, diubahkan oleh kebenaran firman itu. Cara pikir lama sudah hilang, kita menjadi ciptaan baru. Dan karena kita ciptaan baru, maka Yesus datang sebagai kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan seperti yang Allah rencanakan. Amin Bapak Ibu. Itulah destiny kita. Itulah takdir kita Bapak Ibu, orang-orang yang percaya. Amin. Siapa yang diberkati dengan firman ini? Saya percaya firman ini yang saya sampaikan terbatas. Ya, tetapi firman yang punya kuasa itu, yang penuh kuasa ini akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, menghasilkan perubahan. Kita akan pulang dari tempat ini berbeda. Kita punya cara pikir yang baru. Iya ya, masalah yang aku hadapi ini, ya, aku bisa. Bukan karena aku mampu, tapi karena Tuhan ada di dalam aku. Tuhan yang sudah datang, Tuhan yang sudah memberi jalan, Tuhan yang sudah memerdekakan hidup aku. Tuhan yang adalah kehidupan itu sendiri ada di dalam aku. Maka aku bisa, aku mampu bersama Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya minta Bu Sarah maju ke depan untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Pak Ivan. Saya berdoa untuk saudara. Hubungan. Saudara kenal hatinya, saudara kenal kesenangannya. Saudara menikmati kesenangan Tuhan dalam hidup saudara. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, saya berdoa untuk saudara, betapa besarnya potensi di dalam Kristus. Dan waktu saudara kembali melalui Yesus, saudara seperti emak yang berfungsi maksimal. Mari saya berdoa, Tuhan Yesus, betapa
cahayanya kemuliaan yang telah Engkau taruh sebagai warisan di dalam orang percaya. Kemampuan yang Engkau berikan kepada Besalel dan Aholiab ketika Engkau memenuhi mereka dengan Roh Allah. Amin. Kau memberikan mereka skill, ability, knowledge, dan potensi yang sama oleh karena Yesus, oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami memilikinya. Tuhan, bangkitkan kami untuk mengejar hubungan pribadi. Pengenalan akan Engkau. Amin. Ngerti isi hatimu. Ngerti jalan-jalanmu. Ngerti Engkau pengen apa. Tuhan meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Amin. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Adakah yang pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, bisa angkat tangan, saudara. Oke, nggak ada ya, saudara. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dengan kerajaan surga yang mulia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan, kami mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami mau menabur lewat peduli kasih, lewat misi di tempat ini, lewat pembangunan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Tuhan jamah kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Amin. Ya Tuhan, berkatilah benih firman yang sudah boleh kami terima ya Tuhan, agar semakin bertumbuh subur di dalam diri kami ya Tuhan. Amin. Dan berbuahkan kebaikan-kebaikan di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga namamu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Amin. Berkatilah pula ya Tuhan gembala kami, Pastor Sarah Antoni ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Yang telah Tuhan beri otoritas penuh untuk mengembalakan jemaat-Mu melalui gereja ini ya Amin. Tuhan. Tuhan senantiasa sertai di dalam pelayanannya ya Amin. Tuhan. Tanda-tanda heran senantiasa Amin. menyertai ya Amin. Tuhan. Amin. Sehingga namamu semakin dipermuliakan di Amin. dalam pelayanannya Amin. ya Tuhan. Berkatilah pula Bapak Ivan Sutanto Amin. yang pada kesempatan siang ini ya Tuhan, Tuhan Amin. pakai luar biasa Amin. untuk menyampaikan kebenaran firman ya Amin. Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, Amin. begitu Dalam pula nama dengan Yesus. keluarganya ya Tuhan. Amin. Tuhan senantiasa yang akan menjaga dan memeliharanya ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Amin. yang berada di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan, beri hikmat senantiasa untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan, di dalam setiap pengambilan Amin. keputusan ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan Amin. Amin. dapat memberikan rasa keadilan Iya, dan Tuhan. dapat dirasakan manfaatnya ya Tuhan oleh Iya, seluruh Tuhan. lapisan masyarakat ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan bangsa dan negara kami ini dalam kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala bentuk perpecahan ya Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semuanya berkata, amin.